kita akan bahas judulnya berdamai dengan masa lalu. Bunda sayang, teteh sayang, jamaah, manusia itu setidaknya dalam hidup akan mengalami 3 waktu kehidupan. Berapa? 3. 1, ada yang disebut dengan masa lalu. 1 apa? Masa lalu. Masa lalu. 2, ada yang disebut dengan masa kini atau masa sekarang. Yang ketiga, ada yang disebut dengan masa depan. Ada berapa waktu? 1 masa lalu, 2 masa kini, 3 masa depan. Setiap kita pasti pernah punya masa lalu. Punya apa enggak? Setiap kita pernah mengalami masa lalu. Orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang masih menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini. Catat, status hari Kamis. Status hari apa? Hari Kamis. Rabu kan udah ada besar buah ya. Orang yang tidak akan bahagia, orang yang menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini. Betul apa betul? Apalagi jika masa lalunya itu sesuatu yang tidak membahagiakan untuknya, gak akan bahagia. Makanya ada orang yang bilang gini, aku tuh belum bisa bahagia. Kenapa? Masih trauma dengan masa lalu, masih ingat dengan masa lalu, apalagi yang gak enak. Makanya simpel, kalau orang mau bahagia saat ini, jangan ingat-ingat yang tidak bahagia di masa lalu. Betul apa betul? Maumu, inginmu, kebiasaanmu yang masih ingat sesuatu yang tidak membahagiakanmu untuk hidup saat ini. Makanya sering Ahilman bahas tuh, ada hati yang disakiti, ada hati yang tersakiti, ada hati yang sakit. Ada berapa? Ada hati yang disakiti, ada hati yang tersakiti, ada hati yang sakit. Kira-kira sama apa beda? Sama apa beda? Jawab yang keras. Sama atau beda? Di mana bedanya? Biar cepat di situ. Orang ribu tuh ngejawab teh. Asa bedanya? Namun beda we pokoknya. Daripada liar udah. Sama apa beda? Di mana bedanya? Di situ. Apa bedanya? Punten, tolong catat ini. Kalau hati yang disakiti, hati yang merasakan sakit karena ada orang yang menyakiti, itu namanya hati apa? Yang disakiti. Hati yang merasakan sakit karena ada yang menyakiti. Ada yang kedua, hati yang tersakiti, hati yang merasakan sakit karena dia sendiri yang mengizinkan sakit hati itu hadir dalam diri. Hati yang merasakan sakit karena dia yang mengizinkan sakit itu hadir dalam diri. Ada yang ketiga, hati yang sakit karena hati yang berpenyakit. Disebut dengan hati apa? Hati yang sakit. Ada berapa tadi? 3. 1 hati yang disakiti, 2 hati yang tersakiti, 3 hati yang sakit. Hati yang disakiti karena ada orang yang menyakiti,
hati yang tersakiti karena dia mengizinkan sakit hati, dan hati yang sakit karena ada penyakit hati. So, menurut Bunda teteh saya, kebanyakan kita itu yang ngerasain sakit gara-gara disakiti, gara-gara tersakiti, atau karena ada penyakit. Kalau kata Ahilman, biasanya yang membuat kita sakit hati itu karena kita mengizinkan hati kita sakit hati dengan keadaan itu. Betul atau betul? Bunda gak akan ngerasain sakit hati kalau kita tidak mengizinkan kita merasakan sakit hati. So, Bunda dihina sama orang, dasar banyak ngomong. Ada orang yang sakit hati, ada yang sakit hati, ada. Padahal mohon maaf, hinaan dia yang dilemparkan ke kita dengan keadaan kita yang sebenarnya lebih hina mana, hinaan dia atau hinaan kita yang sebenarnya? Jawaban itu ulang-ulang lain. Hinaan orang lain ke kita dengan kita yang sebenarnya lebih hina yang mana? Cek Ahilman lebih hinaan kita dibanding hinaan orang lain kepada kita. Betul? Orang bilang, kamu banyak ngomong. Alhamdulillah, dia mah nggak tahu kalau kita banyak hutang. Dia cuma tahu kita banyak apa. Selesai. Yang jadi sakit karena udah mikirin. Kalau kata anak muda sekarang namanya overthinking. Apa namanya? Overthinking. Sok izin. Yang menghina, yang dihina, yang dosa siapa? Yang menghina, yang dihina, yang punya dosa siapa? Yang menghina. Yang menghina, yang menghina, yang dihina, yang dapat pahala yang mana? Terus kenapa Bunda harus ribut atuh? Bunda dihina, dosa diampuni, betul? Bunda dihina, dapat pahala, betul? Orang menghina kita, dosa kita dipindahkan ke dia. Orang menghina kita, pahala dia dipindahkan ke kita. Kenapa harus overthinking? Kalau nggak overthinking, kadang-kadang insecure, biar sorangan. Padahal kadang-kadang hinaan orang ke kita tidak lebih hina dibanding kita yang sebenarnya. Betul atau betul? Jadi yang bikin sakit hati itu sebenarnya omongan orang ke kita atau perasaan kita yang mengizinkan sakit hati itu. Makanya sering Ahilman sampaikan, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Jumat. Catat. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul atau betul? Kita yang merasa kita mulia, kita yang merasa kita ini punya derajat yang tinggi. Ujungnya kalau ada orang yang gak sesuai harapan kita jadi sakit. Padahal mohon maaf, kamu aja yang kegeeran, kamu aja yang kepedean, kamu aja yang merasa kamu lebih istimewa. Padahal kamu itu gak punya apa-apa. Betul apa betul? Sama. Mengapa banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalu? Karena dia masih menghidupkan masa lalunya untuk hidup saat ini. Padahal yang namanya masa lalu itu sudah terjadi. Betul? Betul? Maka orang yang tidak akan bahagia, orang yang menghidupkan masa lalunya yang buruk untuk hadir saat ini, dan orang yang mencemaskan masa depan untuk hadir saat ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum terjadi. Tapi kita udah riuh dengan yang belum terjadi. Nanti gimana? Ustaz, nanti gimana? Nah, nanti gimana teh? Nanti hidup
Coba. Banyak orang yang tidak menyiapkan bekal saat ini untuk kehidupan yang akan datang. Makanya kata Imam Ghazali, catat ini. Kata Imam Ghazali, ada 6 nasihat kehidupan yang harus kita pahami. Ada berapa? Ada 6 nasihat kehidupan yang harus kita pahami. Kalau kita paham, kita bahagia. 1. Yang paling besar dalam diri kita adalah nafsu. 2. Yang paling ringan dalam hidup kita adalah meninggalkan sholat, padahal dosanya besar. 3. Yang paling berat dalam hidup kita adalah menjaga amanah. 4. Yang paling tajam dalam diri kita adalah lisan. 5. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. 6. Yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Ada berapa? 6. Hafal? Catat atau jangan ngomong terus ya. Apa? Punya HP direkam atau ini pada istighfar nih itu bocah. Catat atau pakai handphone direkam. Nanti jadi status di TikTok, kita di upload di Instagram, kirimkan ke suami, boleh. Siap? Ya. Lupa lagi ayo. Enam nasihat. 6 nasihat dari Imam Al-Ghazali yang akan membuat hidup kita bahagia. 1. Yang paling besar dalam diri kita adalah nafsu. 2. Yang paling ringan dalam hidup kita adalah meninggalkan sholat, padahal dosanya besar. Yang ketiga, yang paling berat dalam hidup kita adalah menjaga amanah. 4. Yang paling tajam dalam diri kita adalah lisan. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Dan yang keenam, yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. 1. Yang paling besar adalah nafsu. Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat, padahal dosanya besar adalah masa lalu. Dari 6 itu ada yang bicara tentang masa lalu. Masa lalu itu sesuatu yang telah berlalu. Betul? Jadi gimana Ustaz? Kita nggak akan bisa balik ke masa lalu. Secanggih apapun kita punya fasilitas, secanggih apapun kita punya upaya, kita nggak akan bisa ke masa lalu. Karena masa lalu sudah berlalu dan sudah pergi meninggalkan kita. Tapi ada nggak orang yang, mohon maaf, tapi ada nggak orang yang masih terbelenggu dengan masa lalunya? Ada. Tapi ada nggak orang yang masih belum bisa berdamai dengan masa lalu? Ada. Akibatnya dia tidak bisa bahagia dengan hidupnya saat ini. Maka bagaimana caranya Islam mengajarkan kepada kita agar berdamai dengan masa lalu? Caranya ada 4M. Ada berapa? 4M agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Kenapa Ustaz bilangnya berdamai? Bukan lupa. Kenapa Ustaz bilangnya berdamai? Bukan lupa. Karena yang namanya lupa susah. Bahkan mungkin rasanya nggak bisa kita lupa. Betul apa betul? Coba, Bunda semakin berusaha melupakan, kadang bukan lupa. Yang ada adalah makin apa? Ingat. Bunda kotor, pengen lupa. Malah gitu. Hal yang lupa, kepikiran diri. Jadi kadang bukan melupakan,
cukup berdamai. Nah, gimana caranya berdamai dengan masa lalu, terutama sesuatu yang gak enak buat kita? Tadi ada berapa caranya? Empat apa? 4M. M yang pertama, sikap terbaik untuk melihat yang sudah terjadi adalah muhasabah. Muhasabah. Apa yang pertama? Muhasabah. Apa yang pertama? Muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya apa? Berdamai. Berdamai dengan diri sendiri. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, dan mengintrospeksi diri atas semua yang telah terjadi. Itu namanya apa? Muhasabah. Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, dan mengintrospeksi diri atas apa yang telah terjadi. Ini perintah siapa, Ustaz? Muhasabah itu bukan perintah Ahilman, tapi perintah Allah. Untuk yang telah terjadi harus dimuhasabahi. Mana perintahnya, Ustaz? Coba dibuka surat Al-Hasyr ayat 18. Surat apa? Al-Hasyr ayat berapa? 18. Sok dibuka. Yang bawa Al-Quran silahkan dibuka Al-Quran. Yang bawa handphone ada aplikasi Al-Quran silahkan dibuka aplikasi. Yang tidak bawa Ayat 18. Ahilman husnuzan, sepertinya Al-Quran ini sudah di luar kepala saya. Insya Allah. Maksudnya di luar kepala, di Quran maksudnya. Udah ketemu apa belum? Surat apa? Al-Hasyr ayat berapa? 18. Al-Hasyr itu surat keberapa? 59 ayat ke-18. Sudah dibuka? Baik. Bunda, teteh saya perhatikan dengan iman ya, perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Kalau Bunda, teteh, jamaah saya dipanggil beriman, merasa atau tidak? Merasa atau tidak? Oke, merasa. Berarti kalau Bunda merasa beriman, berarti ini panggilan untuk siapa? Untuk saya, untuk kita. Berarti kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, apa jawabannya? Iya ya Allah. Apa jawabannya? Iya ya Allah. Lagi ya ayyuhalladzina amanu. Iya ya Allah. Wahai orang yang beriman, berarti kita yang disapa. Dan itu panggilan romantisnya Allah sama hambanya. Bunda dipanggil orang beriman sama Allah. Ya romantis sekali Allah. Baik sekali Allah. Sayang sekali Allah sama kita. Padahal disadari atau tidak, yang namanya iman kita naik turun, betul. Yang kadang-kadang iman kita ini ada longgarnya, ada hilafnya, ada alfanya, tapi Allah masih manggil kita, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Iya ya Allah. Apa perintahnya? Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa dalam banyak ayat Allah berkali-kali ingatkan kita dengan amanu taqwa, amanu ittaqwa. Karena Allah tahu iman kita naik turun, dan Allah pun tahu ketakwaan kita kepada Allah pun kadang-kadang ada ujian. Maka Allah perintahkan lagi, sapa lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu secara istilah mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Itu takwa. Apa
nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah apa yang telah diperbuatnya kemarin untuk hari esok. Maksudnya apa? Hari akhirat. Maksudnya apa? Hari yang akan datang. Ada nggak perintah bermuhasabah? Ada perintahnya? Perhatikanlah apa yang telah kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Jadi perintah muhasabah itu perintah dari siapa? Allah. Habis kamu bermuhasabah, wattaqullah, dan bertakwalah lagi kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Bunda, Allah bilang sama kita, semua kamu pernah berbuat sesuatu kemarin. Terus gimana? Itu tak bisa diulangi lagi. Itu sudah berlalu. Itu sudah terjadi. Terus sikapmu apa? Kata Allah, sikapmu cukup muhasabah. Cukup perhatikan aja, lihat aja, ingat-ingat aja lagi apa yang kemarin itu. Untuk apa dia? Untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Berarti Allah tuh tahu begini, Bunda, siapapun kita yang pernah punya masa lalu, yakin setiap kita punya harapan dengan apa? Masa depan. Bahkan lebih jauh, ternyata manusia itu hidup akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Berapa? 12. 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan. 7. Alam dikumpulkan. 8. Alam ditimbangkan. 9. Alam dihitungkan. 10. Alam diberikan syafaat pertolongan. 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan. 12. Alam ditentukan akhiratnya. Bisa diulangi lagi? Kenapa ini melongo semua ini? Kecepatan. Kecepatan, makanya direkam. Ya kan boleh pakai nulis. 1. Alam apa? Alam belum. Sudah kita lewati. Sudah. Bunda sudah lewat. Mau gak balik lagi ke sana? Enggak, udah lewat. Yang kedua alam apa? Alam rahim. Sudah lewat. Sudah lewat. Kita balik lagi apa tidak? Enggak. Yang ketiga alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati. Ternyata dunia bukan akhir. Akan ketemu fase keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-12. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam kiamat. Yang keenam alam dibangkitkan. Yang ketujuh alam dikumpulkan. Yang kedelapan alam ditimbang, yaumul mizan. 9 alam dihisab, dihitung. 10 diberikan syafaat pertolongan, yaumus syafa'ah. 11 yaumus syirah, berjalan di sebuah jembatan. Alam ke-12 alam ditentukan akhir. Ternyata daripada kita mikirin yang sudah terjadi, cukup kita muhasabah untuk hidup kita yang akan datang. Maka yang pertama sikapnya apa? Muhasabah. Coba introspeksi diri apa yang telah terjadi. Tinggal yang kedua masuk sikapnya yang kedua agar kita berdamai dengan masa lalu adalah menerima. 1, 2, 3. Menerima. Kenapa Ustaz? Karena sudah terjadi. Bunda mau bilang gini, kenapa ini? Kenapa? Emang tiba-tiba balik lagi? Enggak. Tetap aja terjadi. Orang yang bertanya kenapa yang sudah terjadi, kayak orang mau ngisi ya. Orang yang lagi ngumpul, tiba-tiba ada yang buang angin. Tuh. Mending kalau ada suaranya. Biasanya tidak ada suara. Tapi biasanya yang tidak ada suara, baunya lebih luar biasa dibanding ada yang suara. Yang lucu begini, itu baunya udah disedot sama kita. Kita masih nanya, siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Mau tanya, emang
enggak. Terus kenapa harus dicari segala? Halo, ada yang begitu apa enggak? Ada. Siapa yang kentut? Buat apa? Nyari-nyari yang kentut begitu. Cukup aja terima, syukuri. Alhamdulillah, hidup saya masih berfungsi ya Allah. Alhamdulillah masih bisa menikmati hidup ini ya Allah. Daripada mencari yang lagi dulu, kamu kentut ya, kamu kentut ya. Dua ruginya, satu rugi baunya sudah kita hirup, dua rugi fitnah sama orang lain. Terus gimana? Nikmati aja. Terima kasih ya Allah atas nikmat hidup yang masih berfungsi ini ya Allah. Kalau itu nggak bisa mencium jadi COVID, bener nggak? Udah nikmati. Maka apa yang sudah terjadi, sikap yang kedua apa? Menerima. Gimana caranya menerima? Kok susah bener ya menerima itu? Gimana caranya ridhonya? Kok susah amat ya ridho itu? Catat. Ada 3 ayat yang insya Allah membuat bunda jamaah saya lebih ridho dengan ketentuan Allah. Satu, nanti di rumah dibuka ya, surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada hari itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada hari itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu sedangkan kamu tidak tahu. Kesimpulannya, yakin semua yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi kalau ada yang pernah terjadi dengan kita, pasti itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan kemampuan kita. Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin setelah yang tidak baik terjadi di masa lalu, akan ada kebaikan di waktu yang akan datang. Bukan kata Ahilman, tapi kata siapa? Maka M yang kedua apa? Menerima. Ulangi, satu M-nya apa? Muhasabah. M yang kedua menerima. M yang ketiga, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu, M yang ketiga adalah memaafkan. Tuh 2, 3. Bunda maafin apa yang gak baik untuk kita di waktu yang kemarin. Ustaz, dosa saya banyak di masa lalu, taubat. Ustaz, aib saya banyak, tutupi. Ustaz, maksiat saya sering, tinggalkan. Ustaz, saya pernah durhaka, perbaiki. Ustaz, saya pernah zalim, taubati, tinggalkan, perbaiki. Manusia pasti pernah punya salah, betul? Aib tutupi, maksiat tinggalkan, dosa taubati, durhaka perbaiki. Tuh 2, 3. Aib tutupi, maksiat dosa taubati, durhaka perbaiki. Kita punya aib, kita punya aib. Apa tugasnya? Tutup, tutup. Kita pernah berbuat maksiat, apa tugasnya? Tinggalkan. Kita pernah berbuat dosa, apa tugasnya? Taubati. Ustaz, bagaimana agar taubat kita diterima? 3 syaratnya. 3 syarat taubat diterima. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. Tuh 2, 3. 1, menyesal. 2, 3, berjanji. 1, menyesal. Sungguh-sungguh, Ustaz, Bunda pernah berbuat dosa. Ustaz, Teteh pernah berbuat dosa. Sesali.
Jangan. Ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah. Ada berapa? Ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang menetes karena dia ingat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah. Setiap ingat dosa, nangis lagi. Setiap ingat dosa, nangis lagi. Nangis lagi. Maka nangisnya itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, air mata yang menangis karena dia sedang mengharapkan pertolongan Allah. Dia susah hidupnya, dia lagi sulit hidupnya, dia lagi punya masalah, dan dia minta pertolongan Allah. Maka dalam penantian pertolongan itu dia menangis. Maka air mata yang sedang menanti pertolongan Allah, air mata yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bunda pernah nggak mengalami kondisi begini, lagi susah, lagi sulit, lagi terpuruk, kemudian Bunda bilang begini, ya Allah, aku serahkan kepadamu ya. Hamba tolongin hamba ya Allah, bantu hamba ya Allah, tunjukkan jalan keluar buat hamba ya Allah. Nah, tangisan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, air mata yang menetes karena melihat maksiat, tapi dia tidak bisa berubahnya. Dia tahu itu maksiat, tapi dia tidak bisa merubah itu. Dia menangisi maksiat itu, dan tangisan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda, taubat diterima, menyesal. Yang kedua apa? Berhenti. Oh, dia berhenti. Kalau tahu salah, berhenti. Jangan jatuh pada lubang yang sama untuk yang kedua kali. Jelas? Yang ketiga, berjanji. Maksudnya apa? Berjanji memperbaiki diri. Makanya izin saya, Bunda Teteh, izin. Dulu Bunda gak pernah ngaji, sekarang Bunda ngaji. Kenapa? Ingin tutupin keburukan Bunda di masa lalu. Dulu Bunda terbuka auratnya, sekarang Bunda tutupin dengan hijab yang lebih baik. Kenapa? Ingin tutupin keburukan di masa lalu. Bunda dulu mohon maaf, mungkin sibuk, gak punya ilmu. Kadang sama suami sering lawan, sama suami sering menentang. Sekarang Bunda jadi tambah sayang banget sama suami. Kenapa? Pengen nutupin kesalahan kita di masa. Betul lah, betul. Memaafkan. Yang sudah terjadi cukup apa? Memaafkan. Bunda mungkin motor kesel berkelebihan juga gak akan bisa lupa. Cukup maafkan kita yang sudah terjadi dengan apa yang terjadi kemarin. Dan yang terakhir, M-nya adalah mendoakan. Apa doanya? Mendoakan. Ulangi, 4M agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. M yang pertama, sabar, introspeksi diri. M yang kedua, menerima karena sudah terjadi. M yang ketiga, memaafkan, bersihin hati. Ya, jangan membenci apa yang sudah terjadi dalam diri kita berlebihan. Karena bagaimanapun kalau kita mau berubah pasti ada kebaikan. Betul? Kenapa kaca mobil itu bagian depan lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Kenapa? Kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion bagian samping? Filosofinya, karena kaca bagian depan untuk melihat ke depan, dan itu bagus, besar, betul? Sedangkan kaca spion bagian samping buat lihat kemana? Ke belakang, itu kecil. Maksudnya apa? Apa yang sedang Allah siapkan ke depan jauh lebih besar dari apa yang sudah terjadi di belakang. Betul? Spion itu jangan dilihat terus-terusan, nanti jadi parkir. Sekali-kali aja dilihat lagi, lihat lagi. Cukup, fokusnya kemana? Ke depan. Suami kita pernah punya salah, iya. Terus gimana? Ya maafin. Kan udah. Kalau dia mau berubah sekarang, mau lebih baik sekarang, ayo perbaiki hubungan kita. Setiap orang pasti pernah punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah menyesal adalah orang yang segera kembali kepada Allah. Ingat, orang baik
bukan orang yang tidak punya salah. Saya ulangi, orang baik bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang baik adalah orang yang segera memperbaiki kesalahan. Setuju? Setuju? Orang baik bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang baik orang yang segera memperbaiki kesalahan. Status hari apa ini? Hari Sabtu berarti kalau itu. Makanya kata guru saya, catat lagi nih, status hari Minggu ini terakhir. Kata guru saya, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Kita ulangi, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Maka yang sudah terjadi memaafkan. Dan yang terakhir apa? Mendoakan. Bunda ingin setelah yang lalu nggak baik, ke depan pasti kita lebih baik, betul? Kuncinya apa? Doa. Sok tulis. Ada 2 doa yang boleh Bunda amalkan. Ada 2 doa yang boleh Bunda amalkan, Bunda bacakan, khususnya setiap selesai sholat layan atau zikir pagi, zikir petang boleh. Doa ini yang pertama agar kita diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan setelah masa lalu yang tidak baik dalam hidup kita. Doa yang kedua isinya agar kita diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Ada berapa doa? 2. Doa yang pertama agar kita diistiqomahkan setelah kita tenggelam dalam keburukan. Dan yang kedua doa agar kita diberikan apa? Jalan keluar dari setiap kesulitan. Yang pertama doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ahilman sekali, Bunda teteh sayang sekali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa ada di surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Yang kedua, doa agar kita diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ahilman sekali, Bunda teteh sayang sekali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini doanya ada di surat Al-Kahfi ayat 10.
baca doa tadi, mudah-mudahan Bunda dilembutkan hati untuk berdamai dengan masa lalu. Kenapa nggak melupakan? Karena melupakan itu beda banget. Cukup 4M saja. Satu apa? Muhasabah. Yang kedua, menerima. Yang ketiga, memaafkan. Yang keempat, Ustaz, tapi kan kadang-kadang dalam hidup kita ini suka mudah sakit hati. Jadi kadang-kadang hati itu udah maafin, tapi kadang-kadang susah lagi Ustaz. Gimana caranya? Insya Allah Selasa depan, Rabu depan, Ahilman ada di Masjid Darussalam Kota Wisata. Kita akan bahas temanya ini yang membuat hati tersakiti. Insya Allah Rabu depan kita ketemu di Masjid Darussalam Kota Wisata di Tangerang hari Kamisnya. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon izin, barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan. Saya mohon izin akan langsung ke Jakarta karena ada kegiatan dengan Bank Mandiri dan langsung terbang ke Banjarmasin. Ada kegiatan dengan Ibu Kapolda Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Senang hatinya? Tenang perasaannya? Masih mau ngaji lagi? Masih mau belajar lagi? Mudah-mudahan Allah panjang umur kita semua, sehat semua, dan Allah makin ridho dengan kita semua. Terakhir Bunda, kita angkat kedua telapak tangan, kita doa, mudah-mudahan bersama kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Pagi ini Kau lembutkan hati kami. Pagi ini Kau ringankan langkah kami. Pagi ini Kau izinkan kami untuk hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, kami yakin kenapa Engkau hadirkan kami di pagi ini? Karena Engkau masih mencintai kami ya Allah. Kenapa pagi ini Engkau lembutkan hati kami? Karena Engkau masih mencintai kami. Kenapa Engkau ringankan langkah kami datang ke masjid ini? Karena Engkau masih mencintai kami ya. Maka ya Allah, kami mohon, cintailah kami setiap saat, setiap waktu ya. Sayangilah hidup kami, ridhoilah hidup kami ya Allah. Berkahilah langkah kami, rahmatilah setiap detak-detik kehidupan kami, sehingga kami menjadikan diri ini semakin taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami, ampuni kelamnya masa lalu kami, ampuni banyaknya maksiat kami, ampuni tidak terhitungnya kesalahan kami. Allah, 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 jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, tutup aib kami. Allah, bersihkan dosa kami. Allah, hapuskan kesalahan kami. Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali ya Allah. Ya Allah, kami sadar jika hari ini ada musibah yang menimpa kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Jika hari ini ada cobaan yang datang silih berganti dalam hidup kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana dzunubana ya Rabb. Ampuni dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar.
Dari mulai dosa yang tersembunyi sampai yang terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami kepada orang tua kami. Ampunilah dosa kami kepada ayah ibu kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Allah, ampunilah dosa rumah tangga kami, ampunilah kesalahan pasangan kami. Allah, berkahilah rumah tangga kami, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Allah, takdirkanlah semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleh. Jaga anak kami, lindungi anak kami, berkahilah anak-anak kami ya Allah. Allah, damaikan kami dengan masa lalu ya Allah. Jadikanlah hidup kami ke depan lebih baik ya Allah. Di tahun baru Hijriah ini, berkahilah hidup kami ya Allah. Berkah keluarga kami, berkah rumah tangga kami, berkah rezeki kami, berkah umur kami, berkah majlis taklim kami, berkah semua hari kami. Ya Allah, istiqomahkan kami semua dalam keadaan yang lebih baik ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Silakan bersalaman kiri dan kanan yang berpelukan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah ridha dan Allah rahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada bunda dan teteh sayang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.